Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan membahas mengenai masih di perusahaan jasa, tapi ini mengenai import data gitu. Jadi kalian siapin satu modul kalian, lalu accurate-nya. Nah juga karena ini import data, jadi tuh intinya adalah kita kan kalau kemarin soal tambahan maupun juga eh yang latihan perusahaan jasa pas awal itu kan kita ketik satu-satu untuk nama akunnya. Nah, kalau ini kita udah ada datanya nih, jadi kita tinggal import aja gitu. Nah, untuk materi import data ini memang tidak kita pakai di UTS gitu, tapi ini tetap akan dikumpulkan sebagai tugas gitu ya. Nah, import data ini juga penting karena bisa aja nanti di perusahaan kita nggak ketik satu-satu gitu karena kan nama akunnya bisa banyak banget gitu kan. Nah jadi kita misalkan sudah ada data manualnya di Excel, tinggal kita masukin aja ke Accurate tuh. Nah jadi teman-teman, hal yang perlu dilakukan pertama-tama itu kalian buka modulnya, juga mendownload 3 file Excel daftar akun pelanggan dan pemasok gitu. Ini sudah ada di Teams, kalian download dulu ya. Terus satu lagi kalian pastikan untuk format tanggalnya itu eh tanggal dulu, bulan, baru tahun gitu ya. Jadi supaya nanti sama formatnya dengan format di Accurate. Nah, kalau teman-teman sudah download juga pastikan ini Microsoft Excel-nya type-nya 97/2003 ya. Oke. Nah, kalau udah kita langsung masuk aja ke Accurate-nya. Nah, berarti untuk sekarang kan kita akan buat perusahaan baru lagi nih. Berarti kita akan create new company ya. Lalu kita pencet yang titik 3 ini. Nah, ini teman-teman masukin di folder yang teman-teman sudah buat. Nah, kalau saya misalkan di Juanita Labsia 1 gitu. Nah, file name-nya itu berarti nama perusahaannya ya. Nama perusahaannya itu adalah, kita lihat nih di sini, perusahaannya itu Interactive Consulting. Berarti namanya itu di sini Interactive Consulting. Nah, terus di create aja. Terus dipencet OK. Nah, dia akan meng-create nih. Nah, di sini kalau sudah tercreate, dia berarti yang hijau-hijaunya ini udah sampai akhir ya. Nah, langsung masukin user ID dan passwordnya, supervisor, passwordnya juga adalah supervisor. Nah, lalu dipencet OK. Nah, karena ini perusahaan baru, berarti kita kan akan langsung masuk ke quick setup-nya lagi. Nah, berarti kita harus pilih bahasanya Inggris, terus tetap advance setup ya. Terus di sini currency-nya kita bisa lihat di sini dia menggunakan currency-nya itu dolar. Gitu. Jadi ya udah, kita currency-nya itu berarti dolar, rate-nya itu 1, country-nya itu Amerika, simbolnya itu dolar gini. Oke, kalau udah bisa di next. Nah, sekarang kita lihat ya. Nah, ini saya bagi dua aja ya. Oke, masih bisa kelihatan ya harusnya. Oke. Name-nya itu berarti Interactive Consulting, company name-nya. Company name-nya Interactive Consulting. Nah, address-nya ini kan nggak tahu ya. Nggak ada keterangannya juga, jadi kita tulis aja Jalan Kiai Tapa aja ya. Nah, untuk tanggal cut off-nya dia bilang kan pada tanggal 1 September Engie memutuskan menyewa ruangan lain untuk memperluas kantornya. Kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan jasa ini selama bulan September adalah sebagai berikut. Berarti ini kita
masuknya ke bulan September. Nah, kita juga bisa lihat di transaksinya itu di halaman 31 itu dia mulainya di tanggal September 2 September maksudnya. Nah, berarti cut off-nya itu seperti yang saya sudah bilang, dia adalah berarti dia hari terakhir sebelum bulan transaksi. Nah, bulan transaksinya itu kan bulan September, berarti hari terakhir sebelum bulan transaksi itu berarti 31 Agustus 2016 gitu ya. Terus fiscal year-nya itu 2016. Nah, ketiknya itu 16-nya aja ya, nggak usah 20 lagi. Kalau 2016 kalian tulis nanti nggak bisa. Gitu, default periodnya itu nggak usah diganti, jadi seperti ini. Oke, saya freeze sebentar ya, supaya teman-teman bisa ikutin. Nah, kalau misalkan udah, bisa di next. Lalu di taxable company date-nya itu kita ganti aja jadi 31 Agustus 2016 mengikuti tanggal cut off-nya. Nih, mengikuti tanggal ini. Oke, kalau udah, nah ini kita akan masuk ke chart of account-nya. Nah, biasa di chart of account itu kan kita ganti-ganti nih. Ini kita ganti jadi piutang usaha, lalu ini ganti jadi utang usaha, ini laba ditahan dan seterusnya gitu kan. Nah, tapi kan ini kita import datanya itu udah ada gitu. Nah, saya coba buka ya supaya teman-teman bisa punya gambaran gitu. Nah, di sini kan udah ada nih kas type-nya apa, piutang usaha type-nya apa, dan currency-nya, saldo awalnya juga udah lengkap. Nah, kita tinggal import aja gitu. Nah, ini saya close dulu ya. Oke, masuk ke sini. Lalu kita pencet yang ini. Nah, ini perhatikan ya, kita pencetnya yang click here to import from file. Oke, diklik. Lalu kita pencet yang ini, yang ada folder warna kuning. Nah, terus kita cari tuh file atau folder lah ya, yang dimana kita simpen yang tadi. Nah, kalau saya simpennya itu di Lapsia 1. Sorry. Bentar. Nah, di sini di master data accurate. Nah, kan nggak ada nih, ya kan? Nah, misalkan ini folder dimana kalian download, ya kan? Lah, terus kan nggak ada. Nah, ini files of type-nya kita ganti jadi Excel dulu. Nah, baru muncul gitu. Oke. Kalau udah, kita pencet yang daftar akun ya, karena kan ini kita chart of account. Jadi kita pencetnya yang daftar akun. Kalau udah, kita bisa ekstrak data. Nah, sampai muncul kayak gini. Ya. Oke. Nah, kalau udah, ini saya gedein dulu ya supaya teman-teman bisa lihat lebih jelas. Oke. Nah, kalau udah, hal pertama yang harus dilakukan ini, kan available source-nya ini ada account number, account type-nya ini kan yang paling atas nih. Ini di delete ya. Caranya ini diklik gitu, diklik jadi biru gini, di mana aja boleh. Terus klik kanan, delete. Do you wish to delete? Yes. Gitu ya. Jadi kalau yang tadi kan ada paling atasnya tuh headernya, account number, account name, type, itu diklik kanan delete. Satu kali aja di delete-nya. Ya, diklik kanan terus delete. Di satu kali aja delete-nya. Nanti dia ke delete satu kolom gini, sederetan gitu. Oke. Nah, langkah pertama itu. Nah, langkah kedua sekarang kita pasang-pasangin. Dia kan ada tulisan account number. Ini diklik, kita pasangin jadi account number. Itu bisa ya. Account name kita pasangin jadi account name. Nah, account type kita pasangin jadi account type. Nah, begitu di account type akan muncul lagi nih seperti ini. Pasangin lagi cash or bank sama cash or bank, account receivable dengan account receivable, other current asset dengan other current asset, fixed asset juga dengan fixed asset. Pokoknya gitu terus. Accumulated depreciation.
Lalu accounts payable juga dengan accounts payable. Nah, ini kalau nggak ada carinya ke bawah gini nih. Ada samping-sampingnya kan nih. Other current liabilities, cari ke bawah other current liabilities. Nah, jangan sampai terkecoh, jangan sampai kalian sampai sini udah selesai gitu. Ini masih ada bawahnya tuh, ya. Jadi bawahnya juga ditarik, di scroll gitu. Lebih baik jangan di scroll, lebih baik di drag aja. Tuh naik turun gini. Ya, equity, cari yang equity, revenue, itu cari revenue, lalu expense dengan expense. Oke, nah kenapa jangan scroll nih ya? Kalau saya scroll, ini saya scroll ya, hilang dia. Ada kemungkinan hilang gitu ya. Tapi kalau misalkan saya drag gini, dia nggak hilang gitu ya. Oke, kalau udah di oke, berarti itu tadi account type ya. Currency, pencet yang currency, terus disuruh pasangin kan USD itu define to apa sih? Define to dolar. Ya kan tadi soalnya currency kita kan dolar kan. Terus parent itu tuh parent account, terus saldo awal itu as of balance atau opening balance. Opening balance aja. Oke, terus kita coba cek dulu. Ini sama ya, juga jangan di scroll ya, diklik aja. Kalau udah ke isi semua, terus yang tadi kalian udah hapus, dicoba untuk import data. Oke, coba ya import data. Nah, sampai kayak gini, ini artinya berhasil semua. 31 records imported, 0 records failed. Nah, coba kalau kita oke, itu dia masuk tuh ke sini. Kasnya udah ada dengan opening balance sekian, piutang usaha dengan opening balance. Oh, ini berarti nggak ada ya opening balance-nya. Terus yang lainnya modal NG Mills udah ada. Begitu ya. Jadi opening balance dan name type dollar currency-nya ini udah sesuai gitu dengan data yang sudah kita punya. Ya, lebih simpel ya. Gitu. Nah, opening balance equity-nya tetap harus diklik ya, tetap harus diklik sesuai dengan yang sudah kita pelajari. Opening balance equity ini ya harus dipasangkan dengan opening balance equity. Gitu. Nah, kalau udah bisa kita next. Nah, ini kita cek aja kalau misalkan dia udah sesuai dengan pasangannya accounts payable dengan accounts payable, account receivable dengan account receivable, dan seterusnya. Berarti ini nggak usah diganti-ganti, nggak usah dikotak-katik, kita tinggal next aja. Oke, ini terms of payment-nya kita masukin sama 0, 0, 0. Yang ini nggak usah diklik apa-apa, tinggal di enter aja, dia keluar COD. Oke, nah udah ya, ini bisa kita next. Ini customer type-nya kalau udah ada general, shipment method-nya nggak ada. Kenapa? Karena kita masih di perusahaan jasa, which mean kita nggak kirim barang ke siapa-siapa gitu ya. Berarti nggak ada shipment methodnya. Bisa kita next ke customer. Nah, customer juga akan kita lakukan dengan cara yang sama, yaitu dengan mengimport data. Ya, jadi sekarang kita klik here to import from file juga sama. Lalu langkahnya sama, kita pencet yang titik pencet yang folder kuning ini, lalu ke folder di mana kita menyimpan datanya. Lalu kalau nggak ada kan ini file stepnya diganti ya jadi Excel. Lalu kan ini kita mau mengimport untuk customer. Berarti kalau customer itu berarti pelanggan. Tuh, nah terus di open. Kalau udah kita ekstrak data. Ya, kita ekstrak data. Nah, sama nih, kayak gitu ya. Berarti kan tadi caranya adalah kita yang pertama di available source-nya ini kita delete dulu kan. Yang nomor, nama pelanggan, mata uang, saldo awal, dan sebagainya ini. Nah, kita klik satu aja, yang penting di kolom mana aja juga nggak apa-apa, asalkan yang paling atas. Gitu, misalkan mau di sini boleh, tinggal kita delete. Do you wish to delete nomor, nama pelanggan, dan lain sebagainya, berarti yes ya. Oke, jadi tersisa Mr. Chan, Diana, Prom. Tuh.
Nah, ini yang akan jadi pelanggan kita. Oke. Nah, sekarang langkah kedua adalah kita mengklik ini, add opening balance if number exists. Nah, ini harus diklik juga. Artinya adalah kalau misalkan ada opening balance-nya itu juga ikut dimasukin gitu. Oke, sekarang kita masuk ke yang atas. Nah, yang atas ini sama kayak tadi, tinggal dipasang-pasangin aja. Berarti nomor itu customer number gitu kan. Nama pelanggan itu berarti customer name. Mata uang berarti itu, nah kalau nggak ada nih ke bawah nih, kita pilih yang currency. Nah, disuruh pasangin USD itu dengan apa? USD itu dengan dollar. Saldo awal itu berarti, bentar. Saldo awal itu opening balance. Nah, kalau nggak ada kalian bisa coba pencet O gitu di keyboard kalian ya. Jadi gampang ketemunya. Nomor faktur itu invoice number. Nah, kalau nggak ada cari-cari ke bawah. Nah, invoice nomor OB, invoice nomor opening balance. Saldo per tanggal itu berarti as of balance. Nah, kalau nggak ada coba cari ke bawah. Nah, ini as of balance. Nah, tipe pelanggan ini customer type. Nah, ini customer type tuh. Nah, disuruh pasangin kan. General itu berarti dengan general gitu. Oke, terus kita lihat lagi apakah ada yang belum terisi. Udah ya. Nah, kalau udah, ini sudah terdelete, add opening balance if number exists sudah tercentang. Ini sudah terpasangkan dengan baik. Nah, berarti sekarang tinggal kita import datanya. Nah, lihat berarti ini sudah berhasil. 3 records imported, 0 records failed. Kita tinggal oke. Nah, berarti udah semua ya. Tuh, tiga-tiganya sudah terimport dengan baik. Nah, kalau udah bisa kita next untuk ke vendor. Nah, sekarang vendor nih. Vendor berarti sama caranya ya. Tetap kita klik here to import from file. Harusnya sih kalian udah lancar lah ya, udah 2 kali tadi. Terus klik yang folder kuning. Terus ini saya sudah ada di master data sih ya. Kalau belum, kalian bisa masuk ke folder yang kalian simpen datanya. Terus files of type-nya itu diganti pakai Excel. Jadi muncul ininya, terus masukin daftar pemasok. Oke, nah abis itu jangan lupa untuk diekstrak datanya. Nah, kayak gini. Oke, nah caranya sama, berarti yang ini di-delete dulu. Terus add opening balance if number exists, terus dipasangkan nomor dengan vendor number, nama, dengan vendor name, saldo hutang, berarti dengan opening balance. Terus nomor faktur, invoice, nomor OB juga, tanggal saldo hutang berarti itu yang as of balance. Terus mata uang itu currency. Nah, suruh pasangin USD itu dengan dolar. Terus pencet oke. Oke, mudah ya harusnya. Gitu. Yang penting kalian cek-cek aja, jangan sampai ada yang salah. Oke, kalau udah bisa diimport datanya. To records imported, no records failed, berarti tidak ada yang gagal. Oke, berarti udah ya. Opening balance-nya juga udah masuk nih. Tadi di customer coba kita lihat. Oh iya, opening balance-nya juga udah masuk ya, 1.300 dan 200. Oke, nah kalau udah berarti kita bisa langsung last dan finish. Oke, sekarang kita akan masuk ke transaksinya langsung ya. Oke, seperti biasa kalau transaksi berarti kita langsung masuk ke yang namanya general ledger.
Oke, di general ledger berarti kita masuknya ke journal voucher, betul ya? Nah, sekarang kita masuk ke tanggal 2 September. Berarti ini kita ganti jadi 2 September 2016. Description-nya membayar sewa. Dah gitu aja ya. Singkat aja. Dibayar sewa 3 bulan atas kontrak sewa list 3.600. Nah, berarti ini di debitnya adalah sewa dibayar di muka karena kan untuk 3 bulan ya. 3.600. Lalu membayarnya itu dengan kas tunai. Jadi kalau nggak dikasih tahu, kita asumsikan menggunakan kas. Nah, simple ya. Nah, debit kreditnya sudah sesuai, kita bisa save and new. Lalu masuk ke tanggal 2 September lagi. Dibayar premi atas polis asuransi properti dan kecelakaan 1.500. Oke, berarti ini membayar asuransi dibayar di muka. Betul ya, karena kan premi atas polis asuransi itu biasanya untuk tahunan gitu. Nah, ini kita berarti asuransi dibayar di muka sebesar 1.500. Tidak ada keterangan, berarti juga menggunakan kas. Oke, selesai ya untuk 2 September yang kedua. Terus lalu di tanggal 4 September diterima kas dari Mrs. Cipluk sebagai panjar atas penjualan jasa dan dicatat sebagai honor diterima di muka. Nah, panjar itu artinya adalah uang muka gitu ya, makanya uang muka berarti kita sudah terima uangnya, tapi jasanya itu belum kita berikan gitu. Jadi kita ganti dulu ya tanggalnya ya, 4 September 2016. Lalu description-nya adalah menerima uang muka gitu. Nah, di sini kita bisa di debitnya itu adalah kas karena kita menerima uang kan sebesar 3.500. Lalu di kreditnya kita tidak bisa akui dia sebagai penjualan jasa karena belum kita lakukan. Jadi kita masukkan dia sebagai honor diterima di muka, atau kalian mungkin lebih tahu pendapatan diterima di muka. Nah, subsidiarinya ini kan siapa gitu kan. Nah, kita kan Mrs. Cipluk ini tadi nggak ada nih. Kalau kita klik kan Mrs. Cipluk nggak ada kan. Nah, berarti kita bisa ganti dia, kita bisa tambahkan dia Mrs. Cipluknya itu ke customer atau vendor kita. Nah, karena ini penjualan jasa, maka kan jasa itu kita berikan kepada customer kita. Betul ya, berarti kita harus beri bagian customer. Nah, di bagian customer ini kan nggak ada si Mrs. Cipluk, berarti harus kita tambahkan dulu nih gitu. Nah, cara tambahinnya gimana? Kalau misalkan ada ternyata new customer yang belum ada di list kita gitu, berarti kita harus ke list dulu, lalu ke bagian customer. Jadi ini nggak usah diapa-apain dulu ya yang journal vouchernya ini. List, kita ke customer, lalu kita pencet yang new, terus 1004 kan, berarti dia melanjutkan dari nomor yang sebelumnya gitu. Baru kita tulis Mrs. Cipluk. Oke. Nah, kalau nggak ada berarti kita refresh dulu baru masuk. Nah, ini kita ganti bentar ya supaya seragam aja, Mrs. Cipluknya jangan caps lock deh. Oke, nah kita refresh, sudah bener ya. Nah, ini bisa kita close. Nah, balik ke journal voucher, kita cari ke customer, sudah ada Mrs. Cipluknya gitu, baru bisa di enter gitu. Oke, kalau udah sesuai 3.500 di debit, 3.500 di kredit, bisa kita save and new. Masuk ke tanggal 5, dibeli secara kredit tambahan peralatan kantor dari Paint Company 1.800.
Artinya kita membeli peralatan kantor secara hutang kepada paint company vendor kita. Berarti ini kita ganti 5 September 2016, terus membeli peralatan kantor. Nah, berarti di debitnya itu adalah peralatan kantor karena kan kita beli sebesar 1.800, lalu untuk di kreditnya adalah hutang usaha. Nah, subsidiary ledgernya pasti ditanya nih, itu berarti kita ngutangnya itu ke paint company. Nah, itu kalau misalkan debit kreditnya udah sesuai bisa kita save and new ya. Nah, kalau belum ter-record 1.800 ya, jadi debitnya 1.800, kreditnya itu belum ada, kalian enter aja nih ke bawah gitu. Oke, sekarang kita masuk ke tanggal 6 September. 6 September itu penerimaan kas dari Mr. Chan atau sebagian piutang usahanya sebesar 300 gitu. Nah, berarti kita ganti dulu 6 September 2016 itu penerimaan kas atau penerimaan kas ya, atas piutang usaha boleh, atau penerimaan kas aja juga nggak apa-apa. Nah, berarti di sini kita menerima kas, berarti ada di debit kan, sebesar 300. Di kreditnya adalah piutang usaha. Subsidiary ledgernya berarti si Mr. Chan. Oke, lalu bisa kita save and new, kita ke tanggal 10. Dibayar tunai untuk iklan surat kabar 120. Ini tanggal 10 September 2016 membayar iklan. Berarti ini gampang ya, di debitnya adalah beban iklan. Nah, kalau misalkan nggak ada nih kan beban iklan atau biaya, coba biaya iklan nggak ada, berarti kita make new account aja, nggak apa-apa gitu. Berarti type-nya adalah expense, account number-nya ya udah dari dia aja nggak apa-apa, name-nya itu beban iklan gitu ya, di oke. Nah, berarti udah ada nih beban iklan sebesar 120 pada kas sebesar 120 juga. Oke, kalau udah bisa kita save and new. Ke tanggal 12, dibayar kepada paint company sebagian utang yang terjadi pada tanggal 5 September. Nah, kita kan waktu itu kredit tuh ke si paint company atau ngutang kan 1.800. Nah, sekarang kita bayar deh 800-nya. Oke, berarti di tanggal 12 September 2016 bayar hutang kepada paint. Berarti kan hutang usaha kita berkurang tuh. Berarti berkurang kan di debit ya hutang usaha sebesar 800 kepada siapa? Kepada paint company. Terus membayarnya menggunakan kas sebesar 800 juga. Udah. Kalau udah bisa di save and new ke tanggal 12 September yang satunya. Dicatat penjualan jasa secara kredit kepada Mrs. Diana untuk periode 1 sampai 12 September. Nah, berarti tanggal 12 September lagi 2016. Berarti dia melakukan jasa tapi belum dibayar ya, karena kan mencatat penjualan jasa secara kredit. Berarti untuk description-nya adalah penjualan jasa secara kredit. Nah, berarti kan kita udah memberikan jasanya kepada si Mrs. Diana, tapi kita belum menerima kasnya, belum menerima uangnya gitu. Jadi untuk di debitnya kita masukinnya ke piutang usaha
sebesar 1.200. Subsidiary ledgernya berarti si Mrs. Diana. Terus di kreditnya kita boleh mengakui pendapatan atau penjualan jasa karena kita sudah melakukan jasanya. Gitu, hanya belum menerima uangnya. Nah, bisa di save and new. Untuk tanggal 13 sekarang dibayar gaji resepsionis paruh waktu untuk 2 minggu $400. Nah, berarti gampang juga ini, berarti membayar gaji karena tidak ada keterangan apapun, kita anggap dia sebagai dibayarkannya menggunakan kas gitu ya. Berarti ini beban gaji atau biaya gaji dan upah sebesar 400 dolar menggunakan kas. Oke, bisa di save and new. Lalu sekarang tanggal 17 ya, dibukukan kas dari Mrs. Diana yang membayar tunai penjualan jasa untuk transaksi 1-12 September 1.200. Nah, ini berarti ada hubungannya dengan yang tanggal September 12 yang ini. Gitu ya, karena dia bilang kan membayar tunai penjualan jasa untuk transaksi 1-12 September. Berarti sekarang kita balik tadi piutang usahanya menjadi kas. Berarti ini 12 September 2006. Sekarang 17 ya, 17 sorry. Ini tanggal 17 September 2016 mendapat, atau gini deh, penerimaan piutang usaha. Gitu aja. Berarti kan sekarang kasnya udah kita dapat ya, 1.200. Nah, piutang usahanya kita dikreditin 1.200. Jangan lupa subsidiary ledgernya adalah Mrs. Diana. Sekarang kita bisa ke tanggal 18. Ini di save and new dulu. 18 September 2016, pembelian tunai perlengkapan kantor. Berarti pembelian perlengkapan kantor. Berarti di sini adalah perlengkapan kantor, perlengkapan atau supplies sebesar 750. Karena dia bilang tunai, ya udah kas berarti itu kan 750. Gampang ya, kita lanjut ya. Nah, kalau kalian merasa kecepatan, kalian bisa pause dulu aja gitu. Nah, ini tanggal 20 September 2016. Dicatat penjualan jasa secara kredit untuk periode 13 sampai 20 kepada Mr. Prom. Jadi ini kita sudah melakukan jasanya tapi belum menerima belum menerima kasnya gitu. Jadi bagi si Mr. Promnya ini kredit gitu kan, dia kredit ke kita, berarti di kitanya kita catat sebagai piutang usaha, betul kan? Mencatat penjualan jasa. Pokoknya kalau description kan terserah kalian deh, asal kalian bisa tahu aja gitu ya. Di sini account numbernya itu atau account name-nya adalah piutang usaha sebesar 2.400. Subsidiary-nya adalah si Mr. Prom ya, pada penjualan jasa. Oke, bisa kita save and new. Terus tanggal 24 September 2016. Dibukukan kas dari Mr. Prom yang membayar tunai sebagian untuk penjualan jasa periode 13 sampai 20. Jadi nyambung ke yang sebelumnya gitu kan. Tadi dia udah piutang usaha, kita udah catat dia sebagai piutang usaha. Dia bayar sekarang tapi nggak sepenuhnya. Cuma 1.800 aja. Ya udah. Jadi penerimaan piutang usaha lagi. Usaha. Ini berarti kas sebesar 1.800.
Ada piutang usaha 1.800 juga. Subsidiary ledgernya adalah Mr. Prom. Oke, di save and new ya. Sekarang diterima kas dari Mr. Prom untuk sisa tagihannya. Oke, berarti tadi kan sisa 600 ya emang ya. Dia ngutang 2.400, dia bayar 1.800, berarti sekarang sisa 600. Berarti 25 September 2016 penerimaan piutang usaha lagi. Kas. Oke. Oke, itu untuk tanggal 25 September. Nah, sekarang tanggal 27 September 2016 dibayar gaji resepsionis untuk paruh waktu untuk 2 minggu. Berarti beban gaji lagi ya. Di sini biaya gaji sebesar 400 lagi pada kas 400 juga. Oke. Lanjut ke tanggal 29, dibayar rekening telepon bulan September 130. 29 September 2016. Membayar rekening telepon. Nah, rekening telepon ini coba kita lihat, biasanya itu masuknya ke biaya utilitas, tapi kalau nggak ada coba kita lihat ya, ada beban apa aja. Ada beban rupa-rupa. Kalau misalkan biaya ada apa? Oke, berarti beban aja. Berarti masuknya ke beban rupa-rupa aja. Gitu. Beban rupa-rupanya itu berarti 130 pada kas 130. Oke. Kalau udah bisa save and new. Sekarang tanggal 30. Nah, ini kan rekening listrik nih, berarti masuknya ke beban rupa-rupa juga. Oke, kita ganti tanggalnya jadi 30 September 2016. Subsidinya bayar rekening listrik. $200 ya. Pada kas sebesar 200 juga. Nah, kalau udah bisa kita save and new. NJ menarik kas 1.500 untuk keperluan pribadi. Nah, berarti tanggal 30 September 2016 penarikan NJ. Nah, kalau penarikan ada keterangan keperluan pribadi, berarti itu kita masukinnya ke modal prive. Masukinnya ke prive. Nah, prive ini nggak ada, berarti masuknya ke penarikan. Nah, dia ada nih penarikan. Penarikan NG Mills sebesar 1.500, lalu kas 1.500. Oke. Nah, ini kalian lihat deh, ini salah satu contohnya, debitnya 1.500, kreditnya 0. Padahal kita udah masukin dua-duanya di debit kreditnya. Nah, berarti kan harus enter dulu, baru dia bisa terganti atau terupdate. Ya. Sekarang kita udah selesai untuk transaksinya, tinggal penyesuaiannya aja. Oke, berarti penyesuaiannya tanggal 30 September 2016. Oke, sekarang kita yang asuransi dulu ya. Nah, sebetulnya untuk ADJ atau untuk penyesuaian itu kalian mau gabungin jadi satu jurnal voucher gini juga nggak apa-apa sih, kalau kalian nggak bingung ya, dengan catatan kalian nggak bingung. Nah, ini voucher numbernya ganti dulu jadi ADJ 001. Descriptionnya bisa juga jurnal penyesuaian aja kalau kalian mau jadi satu. Tapi kalau mau masing-masing ya juga nggak apa-apa.
gitu. Nah, ini saya contohin untuk yang gabung aja ya. Gitu. Nggak jadi masalah kok. Karena kan tanggalnya toh juga sama gitu. Nah, sekarang yang asuransi dulu. Yang pertama, berarti asuransi yang udah kadaluarsa itu 125. Berarti yang dijadikan beban adalah 125-nya. Gitu. Berarti sekarang masuknya ke beban asuransi. Nah, ini kan belum ada nih. Berarti sama ya, kita buat lagi, masuk ke expense type-nya. Masuknya beban asuransi. Nah, beban asuransinya itu 125 pada asuransi dibayar di muka 125. Nah, untuk supaya tidak mencegah kesalahan, kalian coba lihat aja dulu debit kreditnya udah benar. Oh, berarti yang asuransi udah clear nih ya gitu. Nah, sekarang masuk ke perlengkapan. Berarti beban perlengkapan, nah sebesar berapa? Nah, yang masih tersedia itu adalah 220. Berarti berapakah yang terpakai? Oke, kita lihat dia ada membeli perlengkapan itu. Bentar, lihat dulu ininya. Pertama-tama lihat dulu opening balance-nya ada nggak? Opening balance. Oke, perlengkapan nggak ada ya. Berarti kita hanya lihat dari transaksinya. Kita lihat transaksi yang ada di sini. Nah, atau enggak, kalian supaya nggak susah, saya ajarin cara yang cepat aja ya. Nah, caranya itu kalian bisa lihat di list, di chart of account namanya. Di sini nih. Di list, di chart of account. Kita refresh, terus kita lihat bagian perlengkapan atau supplies nih, yang ini. Itu kan 750. Ya kan? 750 kita masih ada 220. Berarti yang terpakai itu adalah 750 dikurang 220. Gitu. 750 kurang 220 itu yang bisa kita jadikan beban. Berarti 750 kurang 220 berapa tuh? 530 ya. Beban perlengkapan berarti 530 pada perlengkapan 530 gitu. Oke, terus masuk yang ketiga. Nah, ini debit kredit sudah sesuai, berarti untuk beban asuransi dan perlengkapan sudah tidak ada masalah gitu. Sekarang penyusutan gampang, nggak usah cari-cari lagi sendiri, berarti langsung aja beban penyusutan peralatan kan sebesar 250 pada akumulasi penyusutan. Nah, sekarang sewa yang telah kadaluarsa, berarti mencatat beban sewa. Beban nggak ada, coba cari di biaya. Buaya lagi. Biaya sewa. Biaya sewa itu 800, berarti langsung masukin 800 pada sewa dibayar di muka. Nah, oke, terus lanjut ke honor diterima di muka pada 30 September adalah 1.200 gitu. Jadi uang muka balance pada 30 September itu 1.200. Berarti sekarang itu ada yang sudah diterima. Bukan diterima, ada yang sudah. Kan kalau uang muka itu kan berarti kita belum melakukan jasanya gitu kan. Nah, berarti sekarang kita lihat dulu deh di list, di chart of account lagi. Coba kita lihat honor diterima di mukanya itu sekarang berapa. Sekarang kan 3.500 ya kan. Oh gini, 30 September. Oh berarti balance sekarang honor diterima di muka kita itu 1.200 kan. Nah, sedangkan di chart of account kita itu masih 3.500 ya kan. Nah, jadi berarti sudah ada yang terrealisasi menjadi penjualan jasa gitu. Ngerti nggak?
Jadi honor diterima di muka itu kan kita terima uang mukanya, kita terima uangnya tapi belum kita lakuin gitu loh penjualan jasanya. Nah tapi sekarang setelah kita record di chart of account kita tuh honor diterima di mukanya tuh 3.500 gitu. Nah sedangkan di penyesuaiannya dia bilang honor diterima di mukanya itu mestinya 1.200. Berarti selama ini udah ada yang terrealisasi jadi penjualan penjualan jasa gitu. Berarti kita debitkan honor diterima di muka itu sebesar 2.300. Nah subsidiarinya itu berarti siapa tuh yang masih punya value ya tadi ya? Kalau enggak ke Mr. siapa ya? Bentar. Oh ke Mrs. Cipluk aja deh. Ke Mrs. Cipluk aja. Karena kalau tadi kan beberapa honor diterima di muka udah ya. Iya, ya udah ke Mrs. Cipluk aja ya. Oke, pada penjualan jasa. Oke, nah sekarang debit kreditnya sudah kita lihat, sudah benar, berarti bisa kita save and close. Nah sekarang kita lihat ya, di chart of account-nya kalian coba refresh. Nah apakah sudah sesuai dengan data penyesuaian yang kita punya? Dia bilang honor diterima di muka pada 30 September itu 1.200, betul? Betul. Nah perlengkapan yang masih tersedia, perlengkapan berarti 220 tuh perlengkapan kan 220 gitu ya. Oke, nah kalau udah sekarang kita coba tampilkan reportsnya untuk balance sheet dan profit and loss-nya. Nah karena ini video saya coba mau mengetes apakah kalian menonton sampai akhir. Jadi kalau misalkan yang udah bisa melihat index to report-nya, melihat profit and loss dan balance sheet per tanggal 30 September 2016, kalian langsung screenshot laporannya, dua itu ya, balance sheet dan profit and loss per 30 September 2016, di chat Teams aja, di chat Teams kelas kalian bilang udah selesai dan kasih screenshotannya itu dua-duanya. Untuk 3 orang pertama yang screenshot dan benar hasilnya saya kasih poin ya. Poinnya itu 2. Poinnya 2. Nah poinnya ini penting loh karena kan ini sekarang kita materi KP ya. Berarti tinggal sisa soal tambahan yang transaksi dan juga udah abis itu kuis dan UTS. Jadi ini kesempatan kalian yang cukup lumayan untuk menambah poin sebelum masuk ke kuis dan UTS, karena pas UTS itu ya udah saya tambahinnya untuk UTS, nanti untuk UAS beda lagi gitu. Oke, langsung ya di chat Teams ya. Nah terus caranya kalau yang belum tahu atau mau lihat dulu ya udah boleh kalian ke reports, terus index to reports. Ini buat nyocokin juga sih. Nah berarti pilihnya kalau mau lihat yang balance sheet ke balance sheet standar. Nah ini udah saya gedein aja ya, bentar. Nah pilihnya yang balance sheet standar, lalu as of nya 30 September 2016, pencet OK. Nah segini nih, total asetnya 12.195, liabilities equitiesnya 12.195, itu balance sheet ya. Kalau balance sheet pasti aset, liabilities, equities sama. Oke, ini balance sheet ya. Ntar kita cocokin di bagian total aset dan liabilities and equities. Nah yang mungkin bisa beda-beda banget tuh di profit and loss. Di profit and loss itu berarti kita 1 September 2016 sampai 30 September 2016. Oke.
Nah, income from operation-nya itu 2945, net profit-nya 2945. Oke, ada biaya gaji dan upah, sewa, perlengkapan, rupa-rupa, iklan dan asuransi dan sebagainya. Penjualan jasanya segini. Nah, kalau kalian mau lihat ini tuh terdiri dari apa aja bisa diklik kan. Tuh di tanggal 12, 20 sama 30. Nah, kalau kalian masih tidak percaya juga bisa dilihat di soalnya lagi. Nah, dicatat penjualan jasa, terus tanggal 20 tuh mencatat penjualan jasa juga, terus yang 30 itu yang terakhir, yang adjustment. Gitu. Nah, profit and loss ntar kita cocokin ya. Oke. Oke. Nah, berarti udah selesai. Kalian kalau cara mau tahu cara nge-close-nya sudah berulang kali ya. Itu kalian close, terus close data itu yes, backupnya yes, ditunggu, backup succeed, oke. Gitu ya. Oke. Kalau udah bisa kalian upload di assignment. Ini akan menjadi nilai tugas juga. Jadi bagi yang tidak bisa ikut KP juga tolong di upload di assignment ya. Terima kasih semuanya.